Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Papua akan mempresentasikan hasil analisis perekonomian Provinsi Papua berdasarkan data perekonomian Provinsi Papua pada tahun 2017 hingga 2019. Yang pertama, analisis perekonomian impor dan ekspor. Dari diagram di atas menunjukkan data impor dan ekspor pada tahun 2018 hingga 2019 dari bulan Januari sampai Desember. Dari grafik di atas menunjukkan pada tahun 2018 tidak terdapat peningkatan naik ataupun turun secara drastis. Tetapi pada tahun 2019 terdapat peningkatan drastis pada bulan April sampai Agustus. Dari data diagram di atas menunjukkan jumlah impor dan ekspor pada tahun 2018 yaitu 3.280,45 US dollar. Sedangkan tahun 2019 yaitu 1.209,73 US dollar. Yang kedua yaitu analisis sektor pariwisata. Data dalam diagram di atas bersumber dari Badan Pusat Statistik, di mana grafik pada diagram batang di atas menunjukkan bahwa data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2019, jumlah kunjungan wisatawan menjadi menurun. Terjadinya penurunan kunjungan wisatawan disebabkan karena kurangnya pengembangan layanan dan fasilitas pendukung yang baik di sektor pariwisata, serta kemampuan yang kurang dalam bersaing, sehingga menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan menjadi turun. Sedangkan, peningkatan di sektor pariwisata terjadi ketika adanya program promosi wisata. Data pada sektor pariwisata menunjukkan bahwa rata-rata jumlah devisa di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 27,5%, tahun 2018 sebesar 32,2%, dan tahun 2019 sebesar 40,3%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah devisa di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Skor jumlah devisa di Indonesia yaitu 13,6 ribu. Yang selanjutnya adalah analisis perekonomian indeks pembangunan manusia. Berdasarkan data capaian yang ada, terlihat bahwa angka harapan lama sekolah maupun angka rata-rata lama sekolah masih jauh di bawah angka ideal dan bergerak sangat lambat. Meskipun demikian, pergerakan kedua indikator tersebut sepanjang 3 tahun bergerak ke arah yang lebih baik dan mengalami perbaikan. Sedangkan jika melihat komponen IPM, pembentuk lainnya yaitu pengeluaran per kapita Provinsi Papua sepanjang 3 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan memperhatikan capaian dimensi kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran tersebut terlihat bahwa IPM di Provinsi Papua tahun 2017 sampai 2019 masih dapat dikategorikan IPM rendah dengan capaian 60,84 pada tahun 2019 dan menduduki ranking 34 di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu analisis terkait tingkat pengangguran. Papua adalah pulau bagian timur Indonesia dan juga pulau yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, pengangguran adalah hal yang sulit dihindari. Faktor yang menjadi penyebab banyaknya pengangguran di daerah Papua adalah sumber daya manusia yang minim, sehingga kreativitas dan inovatif masyarakat juga minim. Masyarakat hanya menunggu dan terus menunggu pekerjaan dari pemerintah untuk menjadi PNS. Jika seorang mahasiswa yang telah menjadi sarjana, dia akan memilih untuk menganggur sementara waktu atau pengangguran friksional sampai SKPNS didapatkan. Sementara jumlah PNS yang diminta sedikit dan diramaikan dengan praktik-praktik kecurangan yang terjadi, sehingga peluang untuk menjadi PNS minim. Maka pengangguran terus bertambah. Sementara mereka tidak memilih untuk terjun dalam dunia bisnis atau mencoba sesuatu yang baru dan hanya memberikan kesempatan bagi non-pribumi untuk menguasai sektor tersebut. Dan akhirnya muncullah pemikiran-pemikiran negatif terhadap saudara-saudara pribumi dan merasa miskin di tanah sendiri, padahal peluang terbuka lebar untuk melakukan hal itu. Pada data di atas bahwa tepat di daerah Jayapura pada tahun 2017 adalah 13,39 dan mengalami penurunan sebanyak 3%. Pada tahun 2018 menjadi 10,71 dan menurun lagi pada tahun 2019 menjadi 9,68. Yang selanjutnya yaitu upah minimum kerja.
adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk melakukan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut upah minimum provinsi. Mekanisme penetapan upah. Upah minimum ditetapkan di tingkat provinsi, kabupaten atau kota madya, dan sektoral. Berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, setiap wilayah diberikan hak untuk menetapkan kebijakan upah minimum mereka sendiri, baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten atau kota madya. Peraturan pelaksanaan terkait upah minimum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Berdasarkan Peraturan Perundangan Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi yang dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tingkat kemiskinan. Dilihat dari grafik batang di bawah menunjukkan persentase kemiskinan di daerah Papua dari data di atas. Pada tahun 2017, persentase kemiskinan sebesar 297,684. Pada tahun 2018 meningkat sebesar 306,803 dan persentase kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 323,369. Ini menandakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menangani kasus kemiskinan belum merata. Kemiskinan di Papua menurut daerah. Penduduk miskin tinggal di kota sebesar 41,01 ribu jiwa. Penduduk miskin di Papua 926,36 ribu jiwa dan penduduk miskin tinggal di desa 885,35 ribu jiwa. Yang selanjutnya yaitu ketenaga kerjaan. Persentase tenaga kerja dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami kenaikan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2019 data mengalami penurunan. Persentase tenaga kerja informal dari tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan bahwa data tidak mengalami peningkatan maupun penurunan. Yang terakhir yaitu indeks harga konsumen. Pada diagram di atas menunjukkan gambar data indeks harga konsumen atau IHK pada tahun 2017 sampai 2019. Pada 3 tahun tersebut tidak ada kenaikan signifikan dalam per bulan. Pada diagram IHK tahun 2017 berjumlah 1552,99. Pada tahun 2019 menunjukkan jumlah yaitu 1602,66. Pada tahun 2019 menunjukkan jumlah yaitu 1651,23. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.